Jadi kita lagi masak-masak nih. Itu persiapan summit nanti jam 12. Oke, sosis. Ada nasi udah matang. Jadi persiapan kita mulai dari sekarang. Begitu. Bentar lagi masak. Ini yang belum matang. Karena katanya itu memakan waktu lumayan lama. Malam di camp 7 tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya berpura-pura tenang. Dingin yang tidak banyak bicara, tapi cukup untuk membuat siapapun terjaga. Setelah kami makan untuk mengisi energi, perjalanan kembali dimulai. Tali, helm kami siapkan, dan headlamp mulai terpasang. Cahaya kecil itu satu persatu menyala, menembus gelap yang tidak menawarkan arah. 3 bayangan berjalan pelan di tengah malam, membawa harapan yang belum tahu akan dibawa kemana. Jalur terasa asing, setiap pijakan seperti pertanyaan yang harus dijawab dengan hati-hati. Angin datang sesekali, membawa dingin yang tidak bisa ditolak. Dan perjalanan itu terus membawa kami naik, masuk lebih dalam ke cerita yang belum pernah kami jalani sebelumnya. Sekarang sudah kurang 10 menit jam 3, sudah di camp 9. Ntar lagi kita lanjut lagi 1000 meter. Oke lah, mudah-mudahan sampai di atas cerah. Oke. Kami tiba di camp 9. Sunyi, tidak ada suara lain selain angin yang lewat. Tali yang kami bawa dari camp 7 mulai digunakan. Dari gulungan sederhana, ia berubah menjadi penghubung antara langkah dan keselamatan. Setiap simpul dirapikan, setiap kait dipastikan kuat. Tali bukan hanya alat, tapi sesuatu yang kami percayakan untuk menjaga kami tetap berada di jalur. Malam terasa semakin dalam, dan jalur di depan tidak lagi bisa dianggap biasa. Gimana bang? Mau rot lagi? Waktu terus berjalan. Sejak pukul 3 dini hari, kami mencoba dan terus mencoba. Dari camp 9 menuju puncak bendera berkali-kali. 2 kalinya ke sini masih kabut. Kabut parah. Dan ketika pagi mulai datang, kami sudah berdiri di sana, puncak bendera. Namun yang menyambut bukan kejelasan, melainkan kabut yang menutup hampir segalanya. Bisa paksa. Angin berputar tanpa arah, Sini aja. pandangan hanya beberapa meter. Langkah menjadi semakin sulit dibaca. Melanjutkan perjalanan bukan lagi sekedar soal kuat, tapi tentang seberapa besar risiko yang siap ditanggung. Di bawah sana bukan sekedar lereng, tapi ruang kosong yang tidak memberi banyak kesempatan. Karena kabut begitu tebal, jadi sampai di sini aja puncak bendera. Badai, badai, woi. Yes. Badai. Wow.
bisa. Jangan dipaksakan sama sekali. Jangan coba. Ini kita turun ya. Kita balik ke base camp. Cuacanya ekstrim, guys, gak bisa dipaksakan. Dan alam selalu punya cara untuk mengingatkan bahwa tidak semua langkah harus dipaksakan. Kami memilih kembali. Langkah turun terasa lebih berat, bukan karena jalur, tapi karena keputusan yang harus diterima. Memaksakan diri di kondisi seperti itu bukan hanya berani, tapi bisa menjadi awal dari kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Satu keputusan yang salah bisa berubah menjadi sesuatu yang fatal, dan kami tidak datang sejauh ini untuk mengambil risiko yang tidak perlu. Ya guys, mudah-mudahan besok bisa ya kita ulang lagi summitnya. Tuh di luar tuh. Naik lagi. Gara-gara aku rekam naik tuh. Alah. Udah lah guys. Terlalu putih. Seharian kita istirahat full karena gagal summit hari ini, guys. Dikarenakan cuaca yang begitu ekstrim, badai yang begitu luar biasa menanti kita di puncak bendera. Jadi mudah-mudahan. Kita tadi udah coba 4 kali, tapi emang nggak bisa. Pandangan mungkin sekitar cuma 3 meter aja kalau sampai. Jadi kalau cuaca memungkinkan, besok kita rencana lagi summit sebentar, jam 2 mungkin atau jam 3. Jadi kita istirahat full hari ini setelah gagal puncak. Tuh, kabutnya udah mulai hilang. Mantap. Tuh, kabut udah mulai hilang. Jadi kita lagi diskusi sama abangnya tuh mencoba summit lagi nanti malam. Jadi itu diskusinya sambil ngopi-ngopi cantik, snack masih ada, sambil menikmati. Adalah sedikit matahari kelihatan sama ada bagus banget sih pemandangannya, putih banget. Jadi itu aktivitas kita hari ini. Diskusi tentang pendakian nanti malam, summit nanti malam. Yang keberapa ini? 4, 5. Udah berapa kali kita coba? Percobaannya. Tadi 3 kalau 4. Iya, yang 4 sekitar 4 kali kita coba semalam, cuman wow, nggak bisa kita paksakan memang. Jadi yaitu kita lagi diskusi lagi untuk percobaan yang kedua kalinya dari sini. Mantap. Camp 7 kembali menjadi tempat kami berhenti. Waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Langit berubah-ubah seperti belum benar-benar memutuskan. Kami menunggu, bukan hanya menunggu cuaca, tapi juga menunggu keyakinan itu kembali utuh. Di antara waktu yang berjalan pelan, kami berdiskusi bersama guide, mencari kemungkinan, menimbang keputusan. Dan akhirnya kami sepakat untuk mencoba lagi. Dengan satu kesadaran sederhana, jika nanti kami kembali melangkah dan keadaan masih tidak berubah, mungkin memang belum saatnya kami berdiri di atas puncak Gunung Raung. Tidak semua perjalanan harus selesai hari itu. Kadang cukup berhenti dan mengerti.
Oke, aku mau menunjukkan cara setrika baju di gunung ya. Nyalakan kompor, harus ada nesting. Kau panasin bawahnya yang ini, seperti ini. Oke, habis itu jangan terlalu lama. Kau giniin terus, nah kan? Tuh, lagi. Iniin terus, ya. Setrika baju di gunung, itu caranya. Oke, itu aja. Ini awalnya kita mau buat nasi goreng, tapi yang terjadi adalah bubur. Jadi bubur kan? Goreng bubur nih bang. Ya. Jadi nasi itu bubur. Kata Mik. Oh, tak, emang perusahaan. Maksudnya seperti anu. Jadi kita lagi siap-siap makan-makan sebelum summit. Tuh, ada sosis, ada entahlah apa nih yang terjadi. Oke. Jadi bentar lagi kita summit yang kedua kalinya dari sini. Dari camp 7. Jadi kita berangkat di jam 1:22. Gas. Aku taruh di situ, Bang ya. Kami kembali bersiap. Peralatan yang sama, jalur yang sama, tapi dengan perasaan yang sedikit berbeda. Ada harapan yang masih tersisa, meski sempat jatuh sebelumnya. Panjat-panjat. Langkah dimulai lagi dengan harapan yang dibawa diam-diam. Kami bergerak dari camp 7 menuju camp 8 dan beristirahat sejenak, mengatur napas dan menjaga ritme. Di perjalanan kali ini yang dibawa bukan hanya tenaga, tapi juga keyakinan bahwa langit bisa saja berubah. Yo. Camp 8 kedua kalinya. Seperti biasa di camp 8 kita melakukan ritual, yaitu merokok. Yang bagi merokok, minum yang mau minum. Jadi itu dia, guys ya. Percobaan kita 2 kali percobaan nih di atas. Namanya juga jalan-jalan. Anda membawa sisir ya ke camp 8 Gunung Raung ya. Ya. Oh ya. Ayo dari camp 8 ke camp 9. Let's go. Camp 9. Sampai di camp 9. Terlihat bulan dari sini. Kawan masih di sana. Kami tiba lagi di camp 9, tempat yang sebelumnya sempat kami tinggalkan. Kini kembali kami datangi dengan cerita yang belum selesai. Masih cerah dari sini. Cuaca sekarang full senyum ya. Perjuangannya tidak sia-sia guys. Yo, Meskipun kita udah mencoba berapa kali? 2 kali ini. Ya, perjuangan bro. Dingin mulai terasa lebih dalam. Kami menyalakan api kecil, bukan untuk melawan dingin sepenuhnya, tapi setidaknya memberi hangat yang cukup untuk bertahan. Cahaya api itu menari pelan, menerangi wajah-wajah yang masih menyimpan harapan. Kita akan memakai alat kedua kalinya nih. Tali kembali kami pasang, perlengkapan kembali dikenakan. Semua disiapkan untuk satu kesempatan lagi. Pagi sebentar lagi datang, dan di antara dingin yang tidak banyak bicara, kami berdiri di sini, menjaga harapan tetap hidup meski sempat hampir padam.
Tapi yang benda. Kamu bentangnya lah benda. Dah, kasih buku. Ada di buku video, mudah video. Oke guys. Tuh.